Halo teman-teman, di video kali ini Igalek akan menceritakan sebuah film bertema perang pada masa Yunani berjudul 300. Pada saat itu, seorang utusan dari Persia ingin bertemu dengan Raja Sparta yang bernama Leonidas yang diperankan oleh Gerard Butler. Nah, tujuan utusan dari Persia itu untuk meminta tanah dan air sebagai bentuk tanda tunduknya Sparta pada kekuasaan Raja Persia yang bernama Xerxes. Namun, karena Raja Leonidas tidak terima dan merasa dihina karena harus tunduk, akhirnya dia menolak lalu menendang utusan dan pengawalnya itu ke sebuah lubang yang sangat dalam sambil berteriak, This is Sparta! Nah, karena perbuatannya itu, akhirnya kerajaan Persia ingin memusnahkan bangsa Sparta. Bagaimanakah keseruan dari ceritanya? Dan apakah bangsa Sparta mampu menghadapi kekaisaran Persia yang begitu besar? Kalau kalian penasaran, silahkan tonton video ini sampai selesai. Film ini diawali dengan kisah seorang Sparta yang bernama Leonidas. Selayaknya bangsa Sparta yang lain, ketika Leonidas lahir, dia diperiksa apakah memiliki kecacatan atau tidak. Karena jika memiliki, ia akan dibuang. Lalu ketika ia sudah bisa berdiri, Leonidas langsung dilatih bertarung untuk menjadi orang yang pantang mundur dan pantang menyerah. Ia juga diajarkan bahwa mati di medan perang adalah kebanggaan terbaik yang bisa ia capai. Dan ketika berusia 7 tahun, sudah menjadi adat di Sparta, anak akan diambil dari ibu mereka dan dibuang ke dunia yang begitu keras. Begitu pula dengan Leonidas. Dia akan dilatih di lingkungan pejuang Sparta untuk menciptakan pejuang terbaik di dunia. Nah, tradisi ini disebut tradisi Agoge, yang mana memaksa Leonidas untuk bertarung. Rasa lapar memaksa dia untuk mencuri, dan bila perlu membunuh. Dengan batang besi dan cambuk, dia dihukum untuk diajarkan tak menunjukkan rasa sakit atau ampun. Ketika masa prabakti, Leonidas diuji ke alam liar. Hal ini untuk menguji kecerdikan dan ketahanannya dalam menghadapi kejamnya alam dan diuji apakah dia bisa kembali ke bangsa Sparta atau tidak. Di sana, ia bertemu dengan serigala hitam yang sangat besar dan menyeramkan. Namun, bukannya takut, justru panca indera Leonidas semakin tajam, dan dengan kecerdikannya, ia berjalan ke arah sela-sela batu yang sempit, agar ketika serigala itu menerjang dari arah depan, Leonidas hanya perlu mengangkat tombaknya, dan serigala itu menusukkan dirinya sendiri. Tapi, serigala yang tertusuk itu belum mati, dan karena Leonidas diajarkan tidak ada ampun bagi lawannya, akhirnya dia pun mengakhiri nyawa serigala itu dengan menusukkan tombak ke kepala serigala itu. Setelah Leonidas berhasil melewati ujian menantang maut itu, ia kembali ke Sparta dan menjadi raja. 30 tahun setelah kejadian itu, seorang prajurit Sparta yang pandai bercerita yang bernama Dilios, yang mata kirinya ditutupi oleh kain hitam, menceritakan kisah Leonidas itu kepada para prajurit Sparta. Lalu, film pun kembali ke masa lalu, ketika mata kiri Dilios masih baik-baik saja. Suatu hari, datanglah pembawa pesan dari Persia, dengan dikawal oleh 2 prajurit. Pembawa pesan itu datang sambil membawa kepala raja-raja yang sudah dipenggal oleh Persia. Seakan dia ingin bangsa Sparta tahu kekuatan kekaisaran Persia yang begitu besar. Pembawa pesan itu ingin bertemu dengan Raja Sparta Leonidas. Leonidas yang sedang melatih anaknya bertarung itu heran akan tujuan kedatangan utusan Persia itu. Akhirnya, Raja Leonidas pun bertemu dengan utusan Persia itu, yang sebelumnya sudah dijamu oleh konsul Teron. Ternyata, tujuan kedatangan utusan itu ke bangsa Sparta adalah untuk meminta tanah dan air, sebagai bentuk tunduknya bangsa Sparta kepada kekaisaran Persia yang dipimpin oleh Xerxes. Namun, Raja Leonidas merasa dihina karena harus tunduk kepada kekaisaran Persia. Utusan Persia itu memperingati Leonidas dan mengancamnya. Akhirnya, Leonidas yang marah pun melakukan hal ini. This is Sparta! Raja Leonidas menendang utusan itu dan para pengawalnya ke lubang yang sangat dalam. Akibat Leonidas melakukan hal tersebut, akhirnya bangsa Sparta pun menyatakan perang dengan kekaisaran Persia. Film pun berlanjut. Leonidas pergi untuk menemui pendeta para dewa kuno, atau biasa disebut dengan Epor. Para Epor ini merupakan keturunan cacat perkawinan sedarah, yang muka dan badannya sangat buruk rupa.
Ketika bangsa Sparta akan berperang, mereka harus meminta restu para Epor dan memberikan persembahan berupa emas dan gadis tercantik dari bangsa Sparta. Begitu pula dengan Leonidas. Dia meminta restu kepada para Epor itu, sambil memberitahu mereka strategi yang akan dipakai untuk melawan Persia, yang prajuritnya berjumlah jutaan. Namun, para Epor menentang untuk berperang dengan Persia, karena pada saat itu, bulan Agustus, yang dimana sebentar lagi bulan Purnama. Ketika bulan Purnama, bangsa Sparta harus mengadakan festival suci dan kuno. Namun, karena Leonidas tahu kalau mereka tidak berperang sekarang, maka bangsa Sparta akan dibumi hanguskan, dan para wanita dan anak-anak akan dijadikan budak. Leonidas bersikeras harus berperang sekarang. Akhirnya, para Epor menyerahkan untuk menanyakan kepada Oracle, dan menyuruh Leonidas untuk percaya kepada para dewa. Lalu, akhirnya Leonidas meminta saran dari Oracle, dengan cara memasukkan Oracle ke tubuh gadis yang dibawa untuk persembahan tadi. Dan sebenarnya tidak harus memakai wanita cantik. Namun, karena para Epor memiliki nafsu yang bejat, ia hanya ingin memakai wanita cantik untuk tinggal bersama mereka sebagai Oracle. Oracle bilang bahwa Sparta akan jatuh dan seluruh Yunani akan hancur. Dia bilang untuk jangan mempercayai manusia dan hormatilah dewa. Dan yang paling penting, Oracle itu bilang untuk menghormati upacara Karnea yang sebelumnya mereka bahas tadi. Ucapan Oracle itu diterjemahkan oleh para Epor. Di bahasa Sparta, ucapan Oracle merupakan hukum yang paling tinggi, bahkan di atas raja. Akhirnya, Leonidas pun harus menerima apa yang dikatakan Oracle itu, dan pergi dengan hati yang kesal, karena sulit menerima apa yang dikatakan Oracle itu. Ketika Leonidas itu sudah pergi, ternyata para Epor itu sudah disuap oleh orang-orang Persia. Begitu pula dengan konsul Teron, yang juga sudah disuap oleh Persia. Dan ternyata, para Epor itu sengaja salah menerjemahkan perkataan Oracle tadi, yang harus menghormati upacara Karnea. Leonidas yang bimbang itu pun terus memikirkannya, dan tidak bisa tidur. Lalu dia pun berbincang dengan istrinya dengan keadaan telanjang bulat di kamar. Leonidas memberitahu kepada istrinya tentang perkataan Oracle. Namun, istrinya menyuruh Leonidas untuk mengikuti apa kata hatinya sebagai manusia yang bebas. Setelah mendengar perkataan istrinya itu, mereka berdua pun akhirnya bercocok tanam. Keesokannya, Raja Leonidas pun mengumpulkan pasukan pribadinya yang berjumlah 300 orang, beserta kapten yang juga sahabat Leonidas. Dan di dalamnya terdapat Dilios yang jago bercerita, dan anak dari kapten pasukan tersebut yang bernama Astinos. Lalu juga ada Stelios yang memiliki semangat Sparta yang sangat tinggi. Tak lama, datanglah konsul Teron beserta para konsul lainnya. Mereka ingin agar Leonidas tidak berperang dan menuruti apa yang telah Oracle katakan. Namun, Leonidas beralasan mereka tidak akan berperang, dan dia tidak pernah mengeluarkan perintah itu. Dan prajurit yang berjumlah 300 itu merupakan pengawal pribadinya. Lalu Teron pun menanyakan kemana tujuannya. Leonidas pun memberitahu bahwa dia hendak ke utara, yang tujuannya ke Hot Gate atau gerbang panas. Leonidas pun menuju utara bersama 300 prajuritnya dan meninggalkan anak dan istrinya. Dan terlihat dari kejauhan ada yang mengikuti mereka. Di tengah perjalanan, Leonidas bertemu dengan Daxos bersama prajuritnya. Ternyata Daxos mendengar Sparta akan berperang dan dia ingin bergabung bersama mereka. Namun, Daxos melihat pasukan Sparta lebih sedikit dari yang dia bayangkan, bahkan tidak lebih banyak dibanding pasukannya. Lalu, Leonidas menanyai satu-satu pekerjaan prajurit Daxos. Ada yang seorang pematung, tukang kayu, dan pandai besi. Sedangkan, ketika Leonidas menanyai pekerjaan pasukannya, mereka semua hanya berteriak, sedangkan pekerjaan mereka hanyalah untuk berperang. Leonidas pun tersenyum, dan bilang bahwa dia membawa prajurit yang lebih banyak. Singkat cerita, pasukan Sparta beristirahat, namun tidak ada yang tidur. Keesokannya, orang-orang Sparta melihat dan menyadari ada yang mengikuti mereka sejak mereka berangkat. Namun dia selalu mengawasi dari jauh. Dan orang-orang Sparta melihat kobaran api di balik gunung.
mereka pun menyelidikinya. Ternyata kobaran api itu berasal dari Athena, yang telah diporak-porandakan hanya oleh 20 pasukan pengintai Persia. Dan datanglah anak kecil yang sudah lemas dan tak berdaya. Dia menceritakan kepada Leonidas tentang kejadian yang ada di sana. Mereka pun melihat mayat-mayat penduduk yang ditusuk-tusuk di pohon. Dan Daxos pun ketakutan karena melihat apa yang ada di depannya. Dan cerita dari anak kecil itu menggambarkan hantu Persia di zaman dulu. Akhirnya mereka pun tiba di gerbang panas. Mereka mengawasi kapal-kapal Persia itu yang hendak berlabuh, namun diterjang oleh angin topan dan badai yang begitu dahsyat, sehingga beberapa kapal Persia pun harus hancur. Orang-orang Sparta yang melihat itu pun merasa senang dan menganggap itu adalah kemenangan pertama mereka. Film pun beralih. Di istana, konsul yang memihak ratu menemui ratu dan menyuruh ratu untuk meyakinkan konsul lain untuk mengirimkan bantuan kepada Leonidas. Ratu pun menyuruh konsul setia itu untuk mengumpulkan para konsul lain. Malam di gerbang panas, beberapa pasukan Sparta dan Daxos mengawasi pasukan Persia. Daxos kaget karena pasukan Persia yang masih sangat banyak, meskipun kapal-kapal yang mereka lihat itu sudah tenggelam, dan dia pun semakin pesimis untuk memenangkan perang ini. Keesokannya, pasukan Sparta membuat tembok dari batu dan mayat orang-orang Persia di sisi gerbang panas, agar mereka tergiring untuk melewati gerbang panas. Lalu, datanglah utusan dari Persia yang sangat sombong, dan dia ingin bertemu dengan komandan pasukan Sparta. Stelios yang melihat utusan yang banyak bicara itu pun mengeluarkan pedangnya. Utusan yang sadar bahwa tembok yang dibangun itu menggunakan mayat-mayat pasukan pengintai Persia pun marah dan mengeluarkan cambuknya. Belum sempat mengenai siapapun, Stelios berlari dan loncat ke arah utusan itu dan menebas tangannya. Lalu, ia pun menyuruh utusan itu beserta pengawalnya untuk kembali ke hadapan Raja Xerxes. Di atas tebing, Leonidas bertanya kepada kapten, apakah ada jalan di balik bukit yang bisa mengepung pasukan Sparta. Kapten itu pun menjawab tidak ada. Lalu, dari kegelapan, datanglah orang yang selalu mengawasi mereka selama ini dengan seragam Sparta zaman dulu dan memberitahu bahwa ada jalan untuk mengepung pasukan Sparta di balik bukit. Kapten pun langsung mendudungkan tombaknya ke manusia cacat itu. Namun, Leonidas menyuruh kapten untuk menurunkan tombaknya. Setelah itu, kapten pun pergi. Leonidas pun bertanya, kenapa dia memakai jubah Sparta zaman dulu? Ternyata, orang itu merupakan kelahiran Sparta yang cacat, yang bernama Ephialtes. I am Ephialtes, born of Sparta. Dan ayahnya merupakan mantan prajurit Sparta. Tujuan Ephialtes ternyata untuk bergabung menjadi pasukan Sparta. Namun, karena Ephialtes tidak bisa mengangkat perisainya, dia tidak diizinkan bergabung oleh Leonidas. Karena prajurit Sparta bertarung dengan saling melindungi orang di sebelahnya. Dan jika ada satu titik lemah saja, maka pertahanan Sparta dapat hancur. Karena itulah, Leonidas tidak ingin Ephialtes untuk bergabung dan menyuruh Ephialtes membantu mengobati prajurit Sparta saja di bagian belakang. Ephialtes pun kecewa dan tidak terima. Dia pun membuang perisainya itu. Dan Leonidas pergi sambil khawatir bahwa akan ada yang membocorkan jalan yang bisa mengepung mereka ke musuh. Tak lama, pasukan Persia yang begitu banyak menuju ke arah mereka. Bahkan membuat tanah menjadi bergetar saking banyaknya pasukan Persia. Leonidas pun menyuruh kapten untuk membentuk formasi. Lalu Leonidas menyemangati pasukannya yang sudah berbaris rapi di gerbang panas itu. Lalu dari dalam pasukan Persia, kemudian mereka maju untuk menyuruh pasukan Sparta menjatuhkan senjata. Tak lama, kemudian itu mati tertusuk tombak yang dilempar dari pasukan Sparta yang menjadi tanda dimulainya perang. Lalu, kapten pun menyuruh pasukan perisai di depan dan memegang perisai mereka sekuat mungkin sambil memegang tombak yang diarahkan lurus. Akhirnya, pasukan Sparta dan Persia pun bertuburkan. Kapten menyuruh untuk menahannya, dan pada awalnya pasukan Sparta terdorong. Namun, tak berapa lama, mereka mendorong dengan sekuat tenaga agar pasukan Persia terhempas mundur. Lalu pasukan penyerang
bisa menyerang pasukan Persia dengan leluasa. Strategi ini mereka lakukan terus-menerus, hingga pasukan Persia terdorong mundur. Bahkan, orang-orang Sparta tidak membiarkan pasukan Persia yang masih hidup. Singkat cerita, pasukan Persia pun terdorong hingga ke ujung jurang. Lalu, pasukan Sparta pun mendorong pasukan Persia itu ke jurang, sehingga pasukan Persia pun berjatuhan. Lalu, beberapa saat kemudian, pasukan pemanah Persia menembakkan ratusan ribu panahnya ke arah pasukan Sparta. Namun, karena mereka sudah terlatih, mereka pun berhasil bertahan dengan mengangkat perisai mereka untuk melindungi diri. Tak lama, datanglah pasukan berkuda. Lalu, orang-orang Sparta memakai formasi yang berbentuk segitiga untuk melawan pasukan berkuda itu. Dengan formasinya itu, mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan pasukan berkuda itu. Film pun beralih di kota Spartan. Ratu bertemu dengan konsul setia itu. Konsul itu memberitahu Ratu bahwa dia bisa berbicara di depan para konsul lainnya 2 hari lagi. Dan memperingati Ratu bahwa konsul Teron mengincar kekuasaan Sparta. Dan menyuruh Ratu untuk membuat Teron berada di pihaknya sebagai pendukung agar Ratu dapat mengirimkan bantuan pasukan untuk Leonidas. Lalu, film pun berlari lagi di gerbang panas. Pasukan Sparta menusuk prajurit-prajurit Persia yang masih hidup tergeletak. Leonidas meminta Daxos untuk bersiap dengan 20 prajurit terbaiknya untuk serangan berikutnya. Dan Stelios memberitahu Leonidas bahwa ada pasukan kecil dan Raja Xerxes yang mendekati ke arah mereka. Akhirnya, Leonidas pun menemui Raja Xerxes. Ternyata, tujuan Xerxes yang merasa dirinya adalah dewa datang untuk memujuk Leonidas untuk bertekuk lutut kepadanya dan bergabung di sisinya dan ditawari kekayaan dan pangkat yang tinggi, namun sambil mengecamnya jika dia tidak bergabung. Namun, Leonidas tetap menolak tawarannya tersebut. Akhirnya, Xerxes pun marah dan ingin menghapus nama Sparta dari sejarah. Leonidas pun kembali ke gerbang panas itu, lalu menyuruh pasukannya untuk segera membuat tembok, dan dia memiliki firasat bahwa malam ini akan menjadi malam yang melelahkan. Malamnya, datanglah pasukan elit terkuat Persia dan pengawal pribadi sang Raja Xerxes. Pasukan elit itu terhenti karena ada tembok mayat di hadapannya. Ternyata, tembok itu sengaja dibuat untuk memancing Xerxes. Lalu, ketika para pasukan elit itu dekat dengan tembok, pasukan Sparta mendorong tembok itu, sehingga menimpa pemimpin mereka. Lalu, dengan sigap, mereka pun menyerang. Namun, karena kali ini melawan pasukan elit terbaik Persia, banyak bangsa Sparta yang mati. Dan Leonidas menghadapi pengawal pribadi raja yang sangat kuat. Mereka bertarung sengit. Namun dengan keahlian Leonidas, dia pun berhasil membunuh pengawal pribadi tersebut. Tapi, dia harus menerima luka goresan di sebelah mata kirinya. Tak lama setelah mengalahkan pengawal itu, Leonidas memberi aba-aba kepada Daxos dan pasukannya untuk menyergap pasukan elit tersebut dari arah kiri. Akhirnya, mereka pun lagi dan lagi berhasil memenangkan pertarungan. Xerxes yang melihat itu dari atas tebing pun semakin murka, dan bangsa Sparta merayakan kemenangannya malam itu. Keesokannya, mereka pun berperang lagi dengan pasukan barbar. Bahkan, kali ini pemimpin pasukan Persia itu berlari ketakutan sambil menyuruh mundur. Tidak hanya prajurit, kekaisaran Persia pun mengeluarkan hewan badak yang besar. Namun, badak itu berhasil dihentikan oleh Astinos. Bahkan, Persia mengeluarkan pasukan penyihirnya. Dan, lagi-lagi, Astinos berhasil mengalahkan pasukan penyihir itu. Xerxes yang melihat ledakan pasukan penyihir yang kalah itu pun semakin murka dan memenggal kepala jenderalnya sebagai contoh agar para jenderal yang lain tidak boleh gagal. Setelah itu, Persia pun menyerang dengan pasukan gajahnya dan lagi-lagi berhasil dikalahkan. Astinos membantai pasukan Persia itu pun bersama Stelios merasa bangga. Leonidas menyuruh pasukannya untuk kembali berkumpul. Namun, Astinos yang masih berada di garis depan itu
dan mengharap ke arah ayahnya, dia tersenyum bangga. Namun, tidak tahu bahwa di belakangnya terdapat prajurit berkuda. Ayahnya pun berteriak memperingati Astinos. Namun, Astinos sudah sempat menghindar, dan akhirnya dia pun terpenggal dalam keadaan berdiri. Ayahnya yang melihat kejadian itu pun tidak tahan melihat anaknya terpenggal, sehingga melanggar perintah dan membabi buta membantai musuh-musuhnya. Akhirnya, sang kapten pun ditarik oleh 3 orang untuk kembali ke dalam pasukan. Film pun beralih di kediaman Raja Xerxes. Ternyata, di sana terdapat Ephialtes yang kecewa karena ditolak bergabung menjadi pasukan Sparta. Xerxes menggunakan kecewaan Ephialtes untuk mengajaknya bergabung, sambil ditawari harta dan wanita. Ephialtes pun langsung bergabung menjadi bagian dari kekaisaran Persia, dan memberitahu Raja Xerxes ada jalan untuk mengepung pasukan Sparta. Film pun berlari lagi di istana Spartan. Ratu dan konsul Teron pun bertemu. Ratu meminta Teron untuk memenangkan suara untuk mengirim bantuan ke gerbang panas. Tapi Teron tidak menuruti begitu saja. Dia akan membantunya jika Ratu mau bercocok tanam dengannya. Akhirnya, Ratu pun menuruti kemauannya demi memenangkan suara untuk mengirimkan bantuan ke gerbang panas. Keesokannya di gerbang panas, Daxos memberitahu Leonidas bahwa Ephialtes telah membocorkan jalan rahasia itu kepada pasukan Persia. Daxos yang ketakutan pun pergi bersama pasukannya. Namun, pasukan Sparta tidak pergi karena pantang menyerah dan pantang mundur. Dan juga, mati di medan perang merupakan suatu pencapaian terbaik. Leonidas pun menyuruh Dilios yang terluka mata kirinya untuk pergi kembali ke Spartan untuk menceritakan sebuah kisah kemenangan pertempuran Sparta. Pada awalnya, Dilios menolak karena dia juga ingin mati di medan pertempuran. Namun, Leonidas bilang bahwa dia memiliki bakat lain, yaitu pandai bercerita. Akhirnya, Dilios pun menuruti perkataan Leonidas. Lalu, di gedung Dewan Spartan, Ratu meminta para dewan untuk mengirimkan bantuan pasukan ke gerbang neraka. Namun, Teron yang sudah bercocok tanam dengan Ratu malah mengingkari janjinya. Dia malah menuduh Ratu bahwa dia berselingkuh dengannya, dan Ratulah yang menawari tubuhnya itu. Ratu yang kesal pun menusuk Teron, dan tanpa disangka, di balik baju Teron terdapat emas-emas Persia yang menjadi bukti bahwa Teron telah disuap dan merupakan seorang pengkhianat. Di gerbang panas, pasukan Spartan dikepung dari segala arah. Di atasnya pun terdapat pasukan pemanah, dan sekali lagi, Raja Xerxes meminta Leonidas menyerah dan bergabung dengannya. Ephialtes pun juga memujuk Leonidas untuk menyerah. Leonidas pun melepas helm dan perisainya, lalu mendoakan Ephialtes agar memiliki hidup yang abadi. Setelah itu, Leonidas pun menjatuhkan tombaknya, lalu bertekuk lutut. Namun ternyata, Leonidas tidak menyerah. Dia pun meneriaki nama Stelios. Lalu, Stelios pun keluar dari dalam formasi pasukan dan menusuk orang yang berada di depan Leonidas. Lalu, Leonidas pun melempar tombaknya ke arah Xerxes. Namun, dia meleset dan hanya mengenai pipi kanan Xerxes. Mereka pun berperang, dan akhirnya pasukan Sparta, Kapten Stelios, dibantai oleh pasukan Persia. Begitu pula dengan Leonidas. Mereka pun mati dengan gagah. Setahun kemudian, Dilios berpidato kepada 10.000 pasukan Sparta dan 30.000 pasukan Yunani yang ingin melawan Persia. Untuk mengingat perjuangan Raja Leonidas beserta 300 pasukannya melawan Kekaisaran Tirani Persia yang siap berperang. Film ini pun ditutup dengan pasukan Sparta dan pasukan Yunani yang bersatu hendak berperang. Nah, jadi gimana nih menurut kalian film 300 ini? Komen di bawah jika kalian merasa film ini seru ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian bisa nonton alur cerita film-film seru lainnya. Oke, see you next time.